kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Coba kan, dari situ kan. ayo kita jaga Indonesia bersatu dalam kawan demi negeri ini. Generasi emas cerdas berkata itu kita terus torehkan prestasi. Yang mana dulu? Apa? Mana dulu enggak? Gimana dulu kan? Ide pokok di chat. Kita Ingat kecil. Sekarang saat di shopping kan enak. Kamu apa ini cukup apa ibu guru yang ada di sana tuh Pak? Itu kami siap ceramah dari Pak Elon. Mereka tidak, memang tugasannya ada. Kami beritakan kepada Bapak Ibu yang berada di kantor di luar masjid, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid kita ini, karena sebentar lagi acara siraman rohani akan dimulai. Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang masih ada di ruangan di ruang kantor, kami persilakan untuk ke masjid mengingat acara kita akan kita mulai.
Ya, sekali lagi kami panggil kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di luar ataupun di dalam kantor, kami persilakan untuk menuju ke tempat di masjid ini agar bergabung Yuni mana mati? karena acara akan kita mulai. Panggil kau. Panggil dong. Panggil Pak Mawi tadi. Pak Mawi ada ya? Hah? Ada. Pak Mawi datang? Kenapa dia datang? Mereka tahu itu aja, ngabari itu. Marah. Bapak kamu duluan. Kan Ustaz ini. Kan Ustaz jauh. Kalau siang kan malam ini Ustaz penceramah. Yang baca kita harus beda. Iya. Sambut. Malam ini pakai amplop yang utang dulu. Foto lu Pak. Jadilah. Ustaz Eko. Nah, itu saya. Jangan main Ustazah. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres. Organ-organan. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ramil Kabupaten Ogan-Oganan. Wah, jangan fokus. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita mulai ya. Kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Meksiko lagi. Di luar. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pairaman, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang alhamdulillah pada malam hari ini menyempatkan diri hadir di SMK Negeri 1
Peraman ini, dalam hal ini di Masjid Al-Faizin SMK Negeri 1 Peraman, yang kami muliakan Bapak penceramah, Masya Allah, Bapak Khairul Muslimin yang datangnya dari desa Tanah Sleman, dan tak lupa anak-anak pengurus OSIS periode tahun pelajaran 2024-2025 yang selalu kami banggakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas nikmat yang tak henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kita tidur sampai bangun lagi, lalu tidur lagi sampai bangun lagi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap selalu kita tawasulkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita bacakan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, anak-anak yang kami banggakan, malam ini adalah barangkali jadwal terakhir dari kegiatan kita pendidikan dan pelatihan dasar-dasar kepemimpinan pengurus OSIS tahun pelajaran 2024-2025 ini sebagai malam puncak, ya, malam puncak. Semoga apa yang anak-anak dari pagi tadi sampai dengan saat ini akan menjadikan pengalaman berharga buat anak-anak sekalian, dan mohon nanti kepada Bapak Kepala SMK akan menyampaikan sambutan mengenai pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Pak Fauzi kami persilakan. Atau nyaman Bapak? Kalau nyaman ya Pak. Karena MC duduk, nanti aja duduk dulu. Kita baca. Pak Ustaz berdiri kan ya? Baca tidak? Sama baik. Oke. Sama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir menyempatkan diri hadir pada malam hari ini, kami selaku pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga yang teristimewa yang kami hormati Pak Kiai Khairul Muslimin yang kita lebih kenal dalam sekolah sehari-hari itu Pak Elon. Alhamdulillah masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir dan batin sehingga beliau menyempatkan hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai pengikutnya pada hari zaman. Anak-anak yang kami banggakan, kami sayangi, pada malam hari ini inilah seperti yang dikatakan oleh pembawa acara bahwa adalah malam terakhir dari kegiatan kita. Besok kita ada pelantikan sebelum pembagian rapor. Jadi kegiatannya tidak terputus, ya. Jadi besok langsung ada pelantikan, ya. Jadi anak-anak yang kami banggakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berulang kali saya sampaikan, alhamdulillah kegiatan kita yang mendadak seperti ini itu bisa terlaksana. Dan juga terima kasih pada anak-anak yang telah berpartisipasi, yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini.
dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik mudah-mudahan. Dan anak-anak yang kami banggakan, kami sayangi, jadi tujuan kita ada kegiatan seperti ini supaya ada hasilnya, ada hikmahnya ya, untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Kita memperbaiki diri kita sendiri baru bisa kita memperbaiki untuk orang-orang lain. Jadi diri kita dulu baik, baru bisa memperbaiki, mengajak orang lain untuk kebaikan. Jadi anak-anak yang kami sayangi, jadi ikutilah kegiatan ini. Setelah ini sedang ceramah agama nanti dari Pak Ustadz, kita adakan renungan suci itu berlangsung di lapangan bola voli ya. Di sana dilaksanakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya kan. Jadi ini adalah anak-anak istilahnya itu untuk tahun 2024-2025 ini pionir. Nah, pionir. Jadi istilahnya pembuka atau yang pertama kali kita laksanakan ya. Untuk ke depan, untuk tahun yang akan datang sama seperti ini. Mungkin kegiatannya mungkin 2 hari atau 3 hari ya. Itu kita anggarkan. Kalau sudah kita anggarkan dari awal, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Mendadak saja sudah baik, apalagi perencanaan dengan matang ya. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi selaku Kepala SMK Negeri 1 Pairaman sudah memberikan sambutan, bimbingan dan arahan ya. Selanjutnya langsung ya kita dengarkan ceramah agama siraman rohani ya, siraman rohani. Jangan pakai panas Mas ya. Iya, kamu siram. Yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Muslimin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nampak kan? Diri ya? Bagus juga kok diri. Ulangi. Sholatnya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu bikum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat. Satu, bagi orang yang beriman. Kedua, orang yang berilmu pengetahuan. Waqala Allah Ta'ala aidan, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang bagus, yang jujur, yang baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti Allah yang menghitungnya.
Kalau Allah yang menghitung nanti di akhirat, di pengadilan akhirat, maka tidak akan bisa ditambah dan tidak akan bisa dikurangi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka thariqan," barang siapa menempuh jalan, meniti jalan, berjalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, nambah ilmu, mengingat ilmu, mengulang-ulang ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itu uji Nabi, bukan uji Pak Elon atau Pak Fauzi. Uji Nabi. Kalau uji Nabi berarti uji Allah. Baca surah An-Najm, ya, bahwa Rasulullah SAW itu berucap bukan karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Shadaqallahu azim wa shadaqar Rasul Karim. Maha benar Allah dengan keagungannya dan Rasulullah dengan kemuliaannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bayarawan, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir, dan juga terkhusus ada pengurus OSIS ya, tahun 2024-2025, dan mungkin pengurus OSIS yang lama yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Kalau kita hitung nikmat Allah kepada kita yang telah diberikannya, la tuhsuha, saya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang terlampau banyak, yang terlampau luas. Kata Pak Ebit tadi, sejak dari tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur adalah nikmat. Coba kalau anak sekalian tidak bisa tidur, siang malam, malam ke siang, siang ke malam lagi tidak bisa tidur, maka ini tidak akan nikmat. Contoh orang yang pegawai atau satpam penjaga malam, mungkin dia hanya tidurnya cuma 1 jam, siang malam 1 jam cuma tidur. Maka kita sekalian bersyukur kepada Allah, malam bisa tidur nyenyak, mulai dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Kelebihan itu kesiangan apa ya? Tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita cepat tidur, maka cepat bangun. Jangan cepat tidur, lambat bangun. Akhirnya subuh lewat, kesiangan. Ini isya, kalau isya, mulai kalau sholat isya nanti kecapean, ketiduran. Akhirnya nanti subuhnya juga kesiangan. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Kalau kita tidur cepat, maka bangunnya juga cepat. Ya. Ini tidur lambat, bangunnya tambah lambat. Tidur jam 2, mainkan handphone jam 1, jam 2 belum tidur, ya, chat-an dengan siapa? Pak Rozi, ayam apa ini? Ya, maka ini nggak ada zaman sekarang ini, zaman now. Jadi ini tidur adalah nikmat. Jadi orang yang bisa tidur dengan nyenyak, maka itu sudah luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, itu nikmat luar biasa. Dari tidur sampai tidur kembali, dari siang sampai ke malam, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Nah, ini perhatikan ya. Nikmat Allah tidak akan berhenti, dan nikmat Allah itu, kasihnya Allah itu diberikan kepada semua makhluk, ke semua manusia. Bahkan walaupun manusia itu tidak sholat sekalipun, tidak sedekah sekalipun,
tidak mengaji sekalipun, tidak membaca Al-Quran sekalipun, tinggal sholatnya masih, tapi kasihnya Allah itu luar biasa dengan hambanya, dengan manusia itu. Mana buktinya? Makanya kita lihat ada orang yang meninggalkan sholat, ya, artis-artis misalkan buka aurat, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tak tutup galau, ada yang terlihat, ya, ada yang tidak sholat, meninggalkan sholat, tapi rezeki mereka, bukan lagi lancar, deras. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Uji kita pikir juga, oh isian itu lemah lah hidupnya, ya kan? Padahal jauh dari Tuhan. Mayang itu bolong-bolong, mayang asak galak, baju tak galak, dan lesu, lah, ya kan? Tapi rezekinya luar biasa. Ya Allah ya Tuhanku, aku ini mayang terus tiap hari siang malam, tunduk terus denganmu ya Allah. Tapi masih baik-baiklah. Sedangkan siang itu ya Allah tak semayang, mayangnya kadang-kadang telat dan lain sebagainya, tidak bisa membaca Al-Quran pun. Tapi rezekinya luar biasa, tak adil Tuhan. Jangan sampai ini keluar dari mulut kita. Karena apa? Lihat kata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya, di dalam penjelasan Bismillah ini, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah berbeda. Yang dalam dunia ini semuanya dapat rahmannya Allah, Bismillahirrahman, dapat kasihnya Allah. Tapi tidak semua orang nanti di akhirat dapat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahim itu? Sayang. Sayang. Rahman kasih, rahim sayang. Ada kalimat rahim itu melekat kepada ibu-ibu. Mana? Apa? Rahimmu ya. Kita semua keluar dari rahim seorang ibu, betul? Sayangnya daripada seorang ibu. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Jadi kalau rahman itu semuanya dapat. Tapi hati-hati, tidak akan semua hamba Allah dapat rahim tadi, sayangnya Allah SWT. Ada pilihannya kali. Makanya semua dalam dunia ini, yang bekerja dapat penghasilan, ya, yang tak sholat dapat penghasilan, dapat rezeki, masih diberikan Allah duit, ya, masih diberikan Allah berkahnya, walaupun dia tak taat kepadanya, ya. Kemudian rahim tadi, sayangnya Allah akan didapatkan kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia nyari dapat Rahman Rahim. Dua kalimat itu luar biasa. Nah itu Rahim juga ya. Rahimnya bapak ya, lakinya manggil. Ya kalau mungkin balik malam Jumat. Ya, sudah ya, jangan lu. Apa? Diam masih Yasin. Malam Jumat itu masih Yasin ya? Biasanya masih Yasin waktu pas. Musuh setan, ya. Tapi dalam hadis lain baca surah Al-Waqiah, ya. Kalau baca Yasin itu boleh setiap malam apa silakan. Tapi karena Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, apa itu Sayyidul Ayyam? Induk hari, induk daripada sekalian hari yang paling bagus. Nah ini malam ini, siang dan malam Jumat ini, kabulnya diijabahnya segala doa dan hajat. Maka banyak-banyak berdoa di waktu malam Jumat atau siang Jumat. Insya Allah mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Banyak-banyak doa. Ustaz, nak doa bahasa Arab kalau tak hafal, bahasa tanya kemalo. Ada yang tengok. Bahasa kita tak bagus. Ya Allah Tuhanku. Ya sampai nangis. Karena kata Nabi apa? Kalau nak cepat terkabul, nangis. Sambil nangis doa itu. Ya Allah. Sambil nangis. Ya. Mama lupa. Nangis tak macam. Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa menangis dalam berdoa,
maka pura-puralah menangis. Walaupun Tuhan tahu, tapi pesan Nabi apa? Ecek-ecek nangis. Mau mana ecek-ecek nangis? Coba, mau mana? Coba katakan. Sudah. Nah, itu ecek-ecek nangis. Akhirnya nanti untuk membujuk hati itu supaya lembut. Karena kata Nabi apa? Siapa yang banyak nangis dalam dunia ini, maka dia akan banyak tersenyum di akhirat. Sebaliknya, siapa yang banyak tertawa, maka tertawa. Siapa yang banyak tertawa, maksudnya apa? Siapa yang banyak tertawa di dunia ini, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Ini kalimat Tuhan. Tapi tertawa itu maksudnya apa tafsirannya? Dianya tertawa, ya tawa itu dianya segala macam kenaknya wae dalam dunia itu. Terserah dia, yang penting perutnya kenyang, dia tak ada kehausan, tak ada kelaparan, yang penting maju terus. Dia pantang mundur, laju lah. Halal haram haram. Ya, mayang tak mayang pokoknya makan. Gitu kan? Tuh, dianya banyak tertawa, berjalan kemana-mana, tak peduli waktu sholat, ya kan? Perserang sehingga lupa sholat, lupa ngaji, lupa nuntut ilmu segala macam, dia senang-senang maksud ketawa tadi, maka dia akan banyak menderita di akhirat. Jadi kata Nabi, ya, maka banyak-banyak menangis itu seperti apa? Ketika malam hari, ketika berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, ya banyak dosa dengan orang tuaku, ya Allah, ya banyak menangis. Untuk apa banyak menangis itu? Karena Imam Tirmizi itu bisa melihat, tapi di akhir-akhir hidupnya buta kedua matanya. Lantaran apa? Sering menangis kepada Allah. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam Tirmizi, engkau hafal Quran 30 juz, engkau hafal hadis ribuan hadis engkau hafal, engkau sholat malam tiap malam tahajud, kemudian sholat duha, kemudian berpuasa di siang hari, kenapa engkau masih menangis? Apa jawaban Imam Tirmizi? Aku khawatir apa yang aku usahakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi hafal 30 juz, masih khawatir kalau tak terima Tuhan. Kita hafal kuluhu, apa-apa. Mayang kuluhu. Isa ini kuluhu. Semua loh. Kuluhu, sehingga kuluhu 5 waktu sholat itu kuluhu loh. Alhamdulillah, pasti ada bacanya kan. Surah yang paling pendek, surah apa? Surah apa? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat? 3. Surah paling pendek dalam Quran 30 juz itu cuma itulah, surah Al-Kautsar. Jadi kalau tak hafal banyak ayat Quran, surah Quran, cukup itu baik. Inna a'taina, tak apa-apa setiap sholat inna a'taina quluhu tadi, qul huwallahu ahad, inna a'taina qul huwallahu ahad, inna a'taina qul huwallahu, tak apa-apa. Ya, kata Nabi apa? Apa yang kau apa yang kau bisa di dalam membaca Al-Quran, itu yang kau baca ketika sholatnya. Ya, cuma tidak ada lagi surat yang paling pendek setelah surah Al-Kautsar. Pak, tak hafal surah Al-Kautsar, matilah dengan jangan. Surah Al-Kautsar itu kita hafal. Ya? Ada lagi yang paling pendek. Ada yang paling pendek? Ayat yang paling pendek. Ada. Kalau surat yang paling pendek Al-Kautsar. Ada ayat yang paling pendek 30 juz itu. Ayat apa? Surat Al-Qalam ayat 1. Tak apa kamu? غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نون Allahu Akbar. Itu yang paling pendek ayatnya. Kalau kamu nyari mana yang paling cepat mayang surahnya atau ayatnya yang paling pendek, surah Al-Qalam ayat 1 Nun. Nah ya, cekok huruf. Itulah yang paling pendek. Yang paling pendek ada lagi
tak maco sama sekali. Itu berbeda. Anu Pak Polisi. Bukan? Iya, tak pakai surat lagi. Tak usah lagi pakai surat, pakai WA ya. Baik waktu alaihim waladdallin. Amin. Langsung Allahu Akbar. Tak apa kok. Kamu mayang zuhur, mayang isya, mayang asar, mayang maghrib. Kalau kamu nak cepat, maco Al-Fatihah we. Tak apa. 4 rakaat itu Al-Fatihah lo. Paling uji malaikat tak naruh hafal lagi juga ini. Tak apa, baca sah. Apa? Al-Fatihah jangan beta maco Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Rukun itu wajib. Kalau tidak dibaca maka tidak sah atau diulang sholatnya. Tapi kalau surat-surat pendek tadi atau surat panjang setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa arti sunat? As-sunnatu hiya yuthabu fa'iluhu. Sunat itu diberi pahala orang yang mengerjakan, wala yu'aqibu tarikuhu, dan tidak disiksa orang yang meninggalkan, tidak berdosa. Jadi kalau kita baca waladdallin sampai amin, kita langsung rukuk, sah salatnya dan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih bagus dibaca agar dapat pahala sunatnya. Ya. Karena apa? Sekecil apa be ada balasannya. Gitu. Kebaikan apa be? Anak-anak sekalian. Dengan guru apalagi, ya. Dengan orang tua apalagi. Kebaikan sekecil apa be? Ada balasannya. Kita baca di dalam surah Al-Zalzalah ayat 2 ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar sekecil apa sebesar zarrah, yarahu, maka dia akan melihat balasannya. Buang sampah misal dari halaman sekolah, insyaallah ada balasannya bagi. Yang berbuat baik sekecil apa yang orang lain tak lihat tapi Allah yang lihat. Malaikat yang mencatat. Malaikat kanan, malaikat apa? Mencatat amal baik. Malaikat ibu. Malaikat apa? Mbak titik men. Pangkal jadinya apa? Malaikat hati salah. Mencatat amal baik itu malaikat ada CCTV Allah itu ada setiap itu nih, depan belakang kiri kanan atas bawah. Yang belah kiri nyatat amal buruk siapa? Malaikat apa? Baru atitnya tuh sini. Itu malaikat atit nyatat amal buruk. Yang ngepek katanya ujian kemarin siapa yang ngepek? Catat ya. Siapa yang melawan guru catat ya. Itu tugas malaikat atid. Tapi anak-anak sekalian, kata Nabi, niat kita berbuat baik walaupun belum dilakukan lah dicatat. Itu lemahnya dalam agama kita ini. Kita berniat baik belum dilakukan lah catat. Misal ya Allah tentu kelam aku nak, pokoknya aku nak sopan santun dengan guru, pokoknya nak sopan santunnya. Tuh kapan kelam lupa. Mulai belincah-lincah jadi diwan gitu ya. Lupa dia ya. Tapi dia ada niat tadi di rumah, maka malaikat raqib sudah catat. Allah lah nyatat niat baiknya. Walaupun tidak dilaksanakan, itu niat kebaikan. Sedangkan niat berbuat jahat, ya kita ada niat berbuat jahat, Allah belum nyatat sebelum kejahatan itu dilakukan. Itu lemahnya agama Islam. Ada misalnya kamu niat, aku nak ngempeskan ban Pak Edit, ban motornya, ya. Pokoknya kamu mati kempeskan, habis 2 ban itu. Kapan bilang, kesian dia Edit lagi dia nangis ya. Kesian dia orang, maka tak dicatat oleh malaikat. Tidak dicatat oleh Allah keburukan itu sebelum dilaksanakan, dilakukan. Itulah enaknya agama Islam. Jadi bagaimana Pak? Banyak-banyak berniat deh. Ya terserah. Banyak-banyaklah niat, ya. Niat berbuat baik, dicatat niat baiknya.
Tapi jangan sampai disengaja dian. Kelapa apa kelapa? Dilakukan tak ada? Izin malaikat kurang ajar kayak gitu. Langsung malaikat juga tak tahu ya. Nah itu, tapi malaikat ini beda dengan kita manusia ini. Malaikat itu hati nafsu, ya. Kita ini ada nafsu terus, nafsu makan ya. Tiap ya Allah ya Rabbi, siang malam kita tak makan tuh kan? Jangan tak makan, tak naruh nafsu makan, mana? Mati. Ya, siang malam padahal sudah makan bakso 2 mangkuk. Masih nak makan tekwan gorengan belum. Perut entong. Ya, kentong. Tekwan. Itu. Ya. Dan orang yang berbuat baik ini, anak sekalian, kita baca lagi dalam surah Al-Qari'ah. Ya, apa arti Al-Qari'ah? Kiamat. Siapa menyebut kiamat? Hah? Kau? Kau dari mana suara? MTS sudah sesuai nih. Ya, MTS mana? Tahu tak? Ada Kiai Zaidul Ansari. Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Tahukah kamu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Terus apa ayatnya gede ya? Yauma yakunun nasu kan tarashim. Manusia pada hari kiamat itu seperti apa? Kubu-kubu. Kapas-kapas yang murah-murah. Iya. Uang murah. Mana kapas yang murah-murah? Terbang-terbang. Bukan laron ya. Ayo hewan-hewan yang bisa terbang itu. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke mana-mana. Kemudian wa takunul jibalu kal'idil manfush. Ya, pada hari itu, hari kiamat itu, gunung-gunung itu hancur. Ya, hancur gunung itu seperti apa? Kapas lagi. Pokoknya seperti yang hancur lebur, ya, ditiup angin. Gunung yang tinggi itu, yang luar biasa tegap itu hancur ketika hari kiamat. Kemudian apa yang berikutnya? Wa takunul jibalu kal'idil manfush. Ayat berikutnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang yang timbangan kebaikannya ini berat, ya, fahuwa fi isyatir, maka dianya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat berikutnya apa? Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa timbangan amal kebaikannya ringan, ya, mayang tak ulang misalkan, ngaji tak baca, ngaji tak pernah, sedekah jauh misalkan, ya, berjudi lemah, judi online, main ML, Ngapa nanya aku itu? Ini Pak, ya. Pokoknya kapan ditimbang oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertimbangan, kan ada namanya yaumil mizan. Hari pertimbangan amal, nyuitin. Banyaklah kebaikan atau kejahatan keburukan. Maka kalau kalian banyak keburukan, tajwid ke sebelah kiri. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka baginya neraka hawiyah. Ada berapa neraka itu? Ada? Tuh 7. Ada 7. Yang paling hebat neraka apa? Oh, mantap. Jahanam itu mantap ya. Paling dalam, ya, paling dalam jahanam. Pokoknya kalau kamu marah dengan orang, jahanam ya kan? Ada kan? Ada orang nggak termarah kok. Jahanam ya. Nah, artinya jahanam itu yang paling buruk, yang paling dalam, yang paling celaka. Sampai Nabi, ya, pernah terdengar suara batu yang berdentang, tum. Terdengar oleh sahabat, wahai Rasulullah, suara apa itu? Itulah suara batu yang beberapa puluh tahun yang lalu dijatuhkan
sampai saat ini baru sampai ke dasarnya. Itulah neraka jahanam. Saking dalam. Ini apa neraka apa di Al-Qur'an? Neraka Hawiyah. Nah, setiap pintu neraka ini berbeda-beda yang masuk. Hamba Allah itu berbeda-beda yang masuk. Neraka Hawiyah tadi apa? Bagi siapa? Nah, Rijal Nuhi. Neraka Hawiyah itu akan dimasuki oleh orang-orang yang timbangan kebaikannya kurang rendah. Banyaklah timbangan keburukannya, banyaklah kemaksiatannya, banyak keburukannya, ya sehingga dia masuk pintu yang namanya pintu neraka Hawiyah. Na'udzubillahi min. Tahu neraka Hawiyah itu apa? Tak tahu? Bagaimana bentuk neraka Hawiyah? Tak tahu? Narun Hawiyah. Kita ulang. Wa amma man khafa mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa kan neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Bukan Hawiyah lagi, hamiyah. Paling Hawiyah pula. Narun yaitu api yang sangat panas. Itu waduh kalau surah Al-Waqi'ah ya macam-macam lah. Kalau kita lah baca Quran itu plus terjemah, maka sadar gitu ya bahwa hidup ini hanya berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu. Kalau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat yang galak kita baca ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa? Pertolongan. Ya, baca lagi ya surah Fatihah. Baca artinya. Maka ketika sholat agar khusyuk mana? Kita paham maknanya kalau baca. Atau kalau tak baca paham maknanya, kita tahu tujuannya. Iya kan aku dua iya. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Jika tak tahu nak kedukun tak ada lagi kan? Kapan kepada Allah ngabdi? Nak masang nomor tadi nanya orang gila dulu. Oh ya, berapa lah yang gua? 2, 3, 4, 5. Ah, baju dipasang. Nanya dengan orang gila. Apakah yang nanya itu tak lebih gila dari yang gila? Ada yang begitu. Sampai-sampai mohon maaf ini kenyataannya. Aku ditanya orang nak masang nomor, nanya ya aku, kurang ajar gitu. Ya, padahal tahu kita galak ceramah kan. Cuma ditanya yo, Ustaz. Pakai Ustaz dulu, kurang ajar. Berapa lah keluarga kira nomor? Oh, itu masuk akal ya. Ya, sampai ada yang nanya kan tanggal lahir Pak, telepon, ya chat, ya. Karena mimpi apa? Mimpi Pak. Berapa lah tanggal lahirmu? Sebutkan. Nama apa aja bu? Kalau baik kendong masa. Oh, kurang ajar ya. Jadi nanyakan tanggal lahir, ya. Nah ini namanya tauhid, ya. Tauhid, ilmu tauhid harus dipelajari, wajib dipelajari. Karena apa? Karena kita mengesahkan Allah. Buah daripada tauhid akidah itu adalah ibadah. Jadi pohonnya itu adalah tauhid, akarnya itu adalah tauhid akidah, maka buahnya nanti itu adalah ibadah. Maka orang yang beribadah, yang semayang, berarti benar akidahnya. Siapa yang tak semayang, yang tak berbuah pohon tadi, berarti tak benar pohon itu. Tak dipupuk, tak bagus. Ya, di tanah yang tak bagus pula, maka tak subur. Ya, jadi siapa yang benar akidahnya, keyakinannya, maka dia akan berbuah sebagai ibadah. Ya. Dan jadi itu kalau lah mungkin besar pula amplopnya kan. Tak apa kecil kayak amplopnya. Ya, yang penting ada ya. Itu hanya bercanda, jangan diambil hati. Itu yang tahu baik itu. Ya, coba mengerti lah. Ya saja. Mohon maaf pada Allah, ampun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung perkutut, burung elang, burung kutilang, dan masih banyak burung-burung lainnya. Alhamdulillah.
Anak yang ditimpa batu Mati. Kalau ada ayam yang nanti ditimpa batu mati berarti kalau mati itu selesai. Nah, berarti selesailah ceramah saya pada malam ini. Bukan ceramah ya, siraman apa? Siraman rohani dengan air dingin. Walaupun cuaca panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Khairul Muslimin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul Muslimin tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini acara siraman rohani kita. Kemudian acara akan kita lanjutkan di lapangan Poli ya, lapangan Poli. Kami mohonkan nanti mohon bantuan untuk membentangkan alas ya. Karena apa tasnya? Nanti mohon bantuannya depannya ajak kawan-kawan untuk membentangkan alas dari dalam kantor itu. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Marilah sama-sama kita mohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk anak-anak untuk menuju lokasi kedua. Dan bukanlah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Mumpung kedua orang tua masih ada, ibu meregang nyawa, mempertaruhkan nyawa. Kalau tidak hidup, mati ibu. Siapa nama? Ini siapa nama? Sulis. Masih ada ayah dan ibu. Maka wahai Sulis, minta petuah-petuahnya, minta nasihatnya. Betapa sering ayah dan ibu kita kan menasihati kita. Betapa sering kita juga membantah nasihat daripada ayah dan ibu kita.